Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini kembali hadir. Saya Eli menyapa Anda tentunya untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Rembuk Jawa Timur. Jadi memang untuk bisa menuju Indonesia hebat, itu tentunya dibutuhkan masyarakat yang sehat. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan keinginan besar itu, pemerintah Republik Indonesia ini tentunya sudah menyiapkan sebuah program. Mungkin Anda yang berulang tahun begitu ya di hari ini, di bulan ini sudah pernah mencoba medical check up gratis. Jadi memang program ini diperuntukkan bagi Anda masyarakat di Indonesia. Ketika Anda berulang tahun, Anda boleh melakukan atau bisa melakukan medical check up secara gratis. Ini tentunya untuk bisa melakukan screening awal, begitukah, sesehat apakah Anda. Dan seperti apakah program ini berjalan, adakah beberapa evaluasi yang harusnya dilakukan. Tentunya kita akan coba berbincang bersama dengan tamu kita di hari ini. Beliau yang merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Benyamin. Apa kabar? Baik, Mbak. Sehat untuk hari ini ya, Dok? Sehat, ya. selalu harus sehat. Kalau ngobrol dengan dokter, bicara kesehatan itu pasti akan ada banyak hal begitu, Dok. Siap. Dan ini bisa menjadi sebuah kabar baik ya, Dok, untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Bicara soal medical check up gratis. Seperti apa sih, Dok, gambarannya, Dr. Benyamin? Jadi kita boleh berbangga. Berbangga itu ternyata Presiden kita, Pak Prabowo sekarang itu bukan hanya memperhatikan soal kesehatan dalam tadi visi atau apa, ternyata memikirkan kesehatan secara holistik, artinya secara keseluruhan. Salah satunya adalah dengan melakukan medical check up. Nah, kenapa harus medical check up? Karena penyakit itu bila diketahui sejak sedini mungkin, itu bisa dituntaskan. Tapi kalau dia sudah sampai pada masa yang sudah terlambat atau kasep dan segala macam, sehingga prosesnya itu sudah berat dan kesembuhannya jadi tidak maksimal. Dengan dasar itulah bahwa preventif itu, promotif itu lebih penting daripada kuratif. Maka dibuatlah medical check up. Dan saya bangga sekali bahwa medical check up ini langsung direspon positif oleh beliaunya beserta jajaran, sehingga ada program nanti akan ada medical check up untuk seluruh rakyat. Bagaimana teknisnya untuk itu supaya kalau seluruh rakyat datang buruk, nanti puskesmasnya roboh karena didatangkan beramai-ramai. Oleh karena itu dibuatlah medical check up-nya pada saat ultah, pada saat ulang tahun. Pada saat ulang tahun, warga negara Indonesia boleh mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di pemerintahan, yaitu puskesmas maupun rumah sakit pemerintah, untuk melakukan medical check up itu. Di level puskesmas atau juga rumah sakit milik pemerintah, entah itu beragam tipe begitu ya, kalau bicara yang paling dasar, itu bisa melakukan pemeriksaan atau check up kesehatan tuh seperti apa saja sih gambarannya, dokter? Agak teknis sedikit nih pertanyaannya. Jadi selain screening, tentu akan pemeriksaan ada screening darah lengkap. Salah satunya adalah untuk foto ronsen. Nah, foto toraks atau foto ronsen yang dilakukan. Nah, foto toraks atau foto ronsen ini memang bertujuan adalah untuk men-screening salah satu penyakit yang cukup menakutkan di Indonesia, yaitu adalah penyakit TBC. Betul. Ini yang lagi ramai banget Lagi ramai. Yaitu yang tadi saya dapat informasi bahwa kematian TBC itu 125.000 per tahun. Kalau kita bagi 365, kita bagi 24 jam, maka ketemu sekitar 14 angka kematian per jam. Di Indonesia? Di Indonesia. Itu kemarin saya koreksi jadi bukan 56 tapi 14, dan ngerinya per jam. Nah, padahal kalau kita teliti, sejak saya kecil, begitu lahir itu pasti diimunisasi yang namanya BCG. Betul. Artinya sebenarnya program itu sudah ada. Program imunisasi BCG setiap bayi lahir. Nah, cuman yang jadi problematik, kenapa BCG sudah ada zaman dulu, tapi masih angka TBC masih tinggi. Berarti mesti dianalisa. Dianalisa itu adalah
apakah kualitas vaksinnya. Jadi kemarin itu saya sampaikan, untuk menilai keberhasilan suatu vaksin itu banyak faktor. Faktor pertama adalah kualitas dari vaksinnya. Baik. Faktor kedua, penyimpanan vaksinnya. Oke. Karena vaksin itu diproduksi banyak, nanti dia disimpan di mana? Oke. Sebelum Jadi didistribusikan dia harus itu ya. sebelum didistribusikan. Termasuk yang Mbak sampaikan tadi, pendistribusiannya bagaimana? Dari pusat Bio Farma misalnya dikirim ke Jawa Timur, di Jawa Timur ini disimpan lagi di mana? Pertanyaannya gitu, biasanya masuknya ke dinas kesehatan dan segala macam. Apakah suhunya sesuai suhu tempat penyimpanan vaksin, begitu kan? Untuk bisa tetap membuat aman ya dok ya? Betul, untuk membuat si virus yang bakteri, kalau TBC bakteri yang dilemahkan itu bisa membuat daya tahan kita, begitu kan? Nah itu. Berikutnya adalah teknik pemberiannya. Setelah sampai dari dinas ke puskesmas ke posyandu, jangan-jangan di posyandu itu kejemur. Nah, jadi banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan. Termasuk juga tadi Mbak ngomong MCU, begitu ya. Itu sempat saya usulkan ke pemerintahan pusat. Tidak bisa hanya institusi pemerintah saja. Nah, itu dia. Nah, betul. Karena penduduk kita tuh banyak. Begitu. Jadi menurut saya vaskes atau klinik-klinik swasta itu juga perlu dilibatkan. Nah, kedua, gak semua loh puskesmas itu punya alat ronsen. Itu dia. Nah, kita membayangkannya di level itu apa yang bisa diberikan, begitu kan? Jadi artinya seluruh komponen yang berperan, begitu maksud saya, itu harus turut partisipasi dalam rangka mencegah penyakit TBC misalnya, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan medical check up, seperti hipertensi, kencing manis, begitu ya, cek gula dan sebagainya. Kalau cek gula, hipertensi dengan tensi pasti semua klinik bisa. Bisa, Cuman permasalahannya buat foto ronsen itu butuh alat ronsen kan tentunya. Jadi itu apakah ada di setiap vaskes, maksudnya puskesmas. Puskesmas itu sendiri ya. Dokter Benyamin, saya masih ingin memperdalam soal medical check up itu sendiri begitu kan. Sejauh ini dokter melihat kesiapan provinsi, terus juga kabupaten kota di Jawa Timur, itu seperti apa dok menyambut program dari pemerintah pusat ini? Karena kalau jajaran dari dinas kesehatan, begitu, semuanya tanggapannya positif, Pak. Karena kita tahu bahwa TBC itu bisa diobati segera dan sembuh tuntas, tapi bisa menular. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin membentuk masyarakat kita yang sehat, salah satu caranya ya harus tanggulangi TBC itu. Nah, jadi semua meresponnya sangat positif program ini. Cuman kembali yang kayak tadi teknisnya. Ulang tahun itu kalau ini yang Jawa Timur yang kota ya maksud saya, seperti Surabaya, Sidoarjo. Menurut saya di Sidoarjo saja tidak semua ada alat ronsen. Apalagi kalau saya sudah ngomong misalnya Pacitan, Trenggalek misalnya. Daerah-daerah terpencil. Apalagi kita ngomong lagi di atas gunung, wah. Akses ke tempat kesehatan aja sulit. Begitu. Nah itu yang mesti dipikirkan oleh jajaran Menteri Kesehatan dengan jajaran daripada Dinas Kesehatan untuk bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi memperjemahkan bersama Menteri Kesehatan memperjemahkan program Bapak ini. Begitu. Tapi kalau untuk respon masyarakat cukup antusias ya dok. Artinya begitu program ini diluncurkan, dikabarkan bisa medical check up gratis, itu banyak kan mungkin di Sidoarjo yang menjadi dapilnya dokter. Ya, ini saya berterima kasih pada Garuda TV dalam urun rembuk seperti ini. Kenapa? Kadang-kadang sering timbul ketakutan yang berkelebihan. Seperti apa itu dok? Dari masyarakat, kalau dia kena sakit TBC seperti kayak dia kena penyakit AIDS gitu, penyakit yang memalukan aib, begitu ya, aib begitu. Padahal tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi TBC itu bukan penyakit yang dalam tanda kutip, mohon maaf, penyakit yang menular melalui seksual ataupun yang berhubungan suatu aib atau kenakalan, tidak. Tetapi itu kadang-kadang tergantung daya tahan kita. Karena
penularannya begitu cepat begitu ya. Baik, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Siap. Program medical check up yang diberikan secara gratis bagi masyarakat yang tengah berulang tahun, yang memang menjadi program dari pemerintah pusat ini, tentunya bisa menjadi sebuah sarana begitu ya untuk bisa mencegah TBC tadi seperti yang sudah dokter sampaikan. Setidaknya ini dengan adanya program ini kita bisa lebih cepat mendeteksi begitu ketika ada mungkin gejala-gejala yang muncul. Dokter, di kali ini saya ingin lebih fokus juga pada TBC seperti yang seperti saya bilang tadi. Lagi terjadi kegaduhan, boleh dibilang seperti itu ya. Masyarakat khawatir tapi masih belum cukup sosialisasinya. Artinya masyarakat harus lebih waspadanya dari segi apa, antisipasinya bagaimana dokter bisa memberikan gambarannya, Dok? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa berterima kasih pada media Garuda TV yang membantu mensosialisasi. Mensosialisasi itu apa yang tadi saya sampaikan, penyakit TBC itu bukan suatu penyakit yang menakutkan, aib dan segala macam. Jadi bebas siapapun, mulai dari kan tergantung daya tahan. Dan apalagi kita tahu di kita ini kan sering pondok pesantren ini atau asrama ini kan ngumpul bersama-sama. Nah itu penularannya itu kan melalui droplet begitu. Jadi pada saat dia bermain bersama anak kecil, ada yang batuk bisa kena. Asrama istimewah ini kegiatan bersama. Nah, itu yang bisa menyebabkan begitu mudahnya penularan dari droplet infection tadi. Nah, tapi kembali yang saya tekankan, kita ini yang sedang kayak sekarang kita kegiatan sosialisasi, sebenarnya memberitahu pada mereka nggak perlu takut. Kalau terjadi itu tidak perlu takut, tidak perlu malu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Dok, ketika muncul tanda-tanda? Makanya tanda awal yang muncul yang pasti adalah batuk ya, Dok? Ya, betul. Di aplikasi kemarin saya cerita, kita di Jawa Timur sudah ada aplikasi untuk preventif dari TBC. Oke, namanya, Dok? Di situ nama aplikasinya saya juga. Baik. Jadi di situ ada pertanyaan misalnya batuk-batuk kayak Mbak bilang. Jadi kita masukkan informasi begitu ya? Ya, informasi self sendiri, ya, self menilai sendiri. Bagaimana salah satunya misalnya batuknya kronis atau timbul berapa lama, ada penurunan berat badan atau tidak gitu. Nah, disinilah sebenarnya warga itu, masyarakat mestinya berani jujur kepada penilaian sendiri itu. Dia tidak perlu takut, tadi saya bilang ini bukan penyakit yang berhubungan aib dan segala macam. Jadi dia dengan melakukan kejujuran tersebut itu menolong bukan dirinya sendiri saja, tetapi menolong seluruh komunitas yang ada di dekatnya. Misalnya keluarganya yang satu rumah, misalnya tempat dia sering berkumpul begitu ya, misalnya kegiatan keagamaan bersama-sama atau kegiatan sosial bersama-sama. Ini juga melindungi komunitas yang dia ada, kuliah bersama-sama begitu ya, tempat kos bersama, asrama, dan lain-lain. Gitu. Jadi sebenarnya untuk mencegah itu, selain dengan vaksin yang bertujuan mendeteksi dini, juga adalah dengan orang itu berani untuk jujur maupun melakukan MCU tadi. Oke, baik. Mengapa MCU itu penting? Tadi saya bilang, karena kalau aplikasi, kadang-kadang ada orang yang jujur, ada yang tidak jujur karena ketakutan. Baik. Tapi kalau dia di foto ronsen itu sangat objektif, tidak bisa dibohongi. Memang itu dalam paru-parunya ada hasilnya akan terbaca. Iya, nampaklah ada flek gitu ya. Artinya, tampak flek paru-paru luas atau tidak atau apa, jelas itu nampak. Kalau itu nampak, ya tidak bisa dibohongi. Tapi kalaupun positif, nah ini yang kita harus berulang-ulang tekankan pada masyarakat. Tidak perlu takut, ini bisa disembuhkan, dan ini bukan penyakit yang nista ataupun yang berhubungan jelek atau apa, tidak perlu takut sekali lagi. Kesiapan dari Jawa Timur, dokter, saya jadi ingin tahu ketika memang sudah banyak begitu ya kasus ditemukan, bahkan aplikasi untuk bisa melakukan screening awal sudah ada, ketika angkanya agak sedikit kenaikan, itu artinya kita juga harus meresponnya lebih cepat begitu ya. Jawa Timur persiapkan itu bagaimana, dokter? Ya tadi saya bilang, Jawa Timur sudah punya program aplikasi tersebut. Jadi responnya positif. Cuma masalahnya harus dilakukan sosialisasi terus-menerus. Itu yang harus dilakukan, begitu. Jadi saya sudah pernah ngomong sama Dinas Kesehatan juga, buatlah program untuk
sering mensosialisasi hal ini. Begitu. Ya tentu saja dalam sosialisasi bukan hanya, ya maaf ya, mengumpulkan massa dalam satu event, tidak bisa. Tetapi harus mungkin bekerja sama dengan media-media, begitu, supaya media ini menyebarkan, diulang kembali, supaya lama-lama masyarakat masuk ke dalam pikiran mereka bahwa mereka tahu, oh ini harus gini. Tapi kalau untuk rumah sakit di Jawa Timur, Dok, gambarannya artinya ketika mungkin ada beberapa kasus yang membutuhkan penanganan, ini sudah cukup siap ya, Dok ya? Artinya merespon kebutuhan yang lebih untuk TBC itu sendiri, Dok? Ya, jadi rumah sakit sih sebenarnya dengan kita era BPJS, sebenarnya kalau ada seseorang masuk dan ternyata dia TBC, dia tentu dengan menunjukkan kartu BPJS ya akan sudah bisa tercover, ya, tercover, walaupun dia ada komplikasi, tetap bisa ke cover, begitu. Kembali lagi seperti tema kita hari ini adalah medical check up. Jadi artinya pemerintah pusat harus menyiapkan anggaran untuk medical check up tersebut. Betul. Lalu di lapangannya rumah sakit harus siap membantu medical check up tadi. Dalam arti yang tadi saya bilang, tidak bisa di rumah sakit saja, menurut saya klinik-klinik yang kompeten juga dilibatkan supaya penduduk kita yang demikian padatnya bisa mendapat pelayanan yang baik. Oke. Dokter, langkah apa sih yang mungkin sudah mulai harus dipikirkan oleh pemerintah tingkat provinsi ya, gubernur dan juga kabupaten kota ini untuk bisa merespon lebih cepat? Artinya gini, kalau tadi dokter menggambarkan Jawa Timur tuh luas, tidak semua akses kesehatannya cukup. Nah, ini langkah apa, Dok, yang harusnya bisa mempercepat agar seluruh masyarakat di Jawa Timur tuh bisa mendapatkan akses kesehatan yang untuk medical check up itu sendiri, Dokter? Ya, jajaran yang tadi saya sampaikan, jadi dari Dinas Kesehatan Provinsi harus menginstruksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk dia melaksanakan program ini. Nah, lalu kembali nih soal anggaran, kembali lagi ya. Cukupkah anggaran dari pusat atau harus di backup oleh anggaran dari provinsi kabupaten kota? Sebenarnya, Mbak, ada begini. Saya kalau menganalisa ini, nanti mungkin tema kita selanjutnya misalnya menganalisa BPJS misalnya. Sekarang ini, Mbak, rumah sakit itu dengan sekian banyaknya dana yang masuk ke dalam BPJS, itu sebenarnya dibalikan lagi kepada pemerintah setempat. Sebab makanya dia sekarang jadi BLUT, jadi badan usaha. Dikembalikan lagi dari kapitasinya, dikembalikan lagi pendapatannya menjadi pendapatan daripada daerah tersebut. Sebenarnya pendapatan dari daerah tersebut yang bersumber dari kesehatan ini, artinya bersumber dari bayaran BPJS, itu sebenarnya bisa dicairkan lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asal yang memanage keuangan itu jujur, asal yang memanage keuangan itu ngerti. Jadi kalau ini pendapatan tambahan yang dari kesehatan, jangan akhirnya dibikin pavinisasi atau bikin ini yang bikin jalan tol baru misalnya di daerah yang nggak nyambung dengan program kesehatan. Biarlah dana itu kesehatan dikembalikan lagi untuk kegiatan kesehatan. Kalau mau bikin jalan kan ada dana dari Ciptakan, PU dan segala macam begitu. Jadi jangan ditumpang tindikan gitu. Oke, Dok, kalau bicara menuju Indonesia sehat itu persiapan kita sudah cukup nggak sih, Dok? Artinya program ini itu bisa mengcover segala kebutuhan atau kita masih butuh nih sarana lain untuk bisa menuju Indonesia sehat itu sendiri, Dr. Benyamin? Programnya yang dibuat oleh Pak Prabowo itu saya pikir sudah menyentuh ya. Tapi apply-nya, mengaplikasikannya pada daerah-daerah itu yang perlu dipertimbangkan bersama, begitu ya. Berarti tinggal kaki tangannya ya, Dok ya? Betul. Yang menerjemahkan program itu. Betul. Iya. Baik, kalau untuk Jawa Timur sendiri, artinya kita sudah cukup sesuai juga kah, Dr. Benyamin, dengan menerjemahkan program dari pusat itu, Dok? Ya, kalau kami sering diskusi dari Komisi Komisi Kesehatan, kami sering bertanya pada tentu saja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Kalian sudah siapkan nggak anggaran tersebut? Itu yang perlu dijawab. Dan tentu kebijakan itu lahirnya dari kebijakan dari gubernur tentunya, wali kota maupun bupati. Jadi kembali bagaimana daerah memperjemahkan
program tersebut. Oke, baik. Semoga Jawa Timur tentunya bisa memberikan yang terbaik begitu ya, dan tentunya kita masih akan lanjutkan kembali dokter nanti. Siap. Ya, kita masih akan coba lanjut kembali dokter. Kalau tadi sudah banyak begitu ya gambaran kita mengenai medical check up gratis, yang itu tentunya menjadi program dari pemerintah pusat untuk bisa mendukung Indonesia sehat. Nah dok, selain TBC, saya ingin dokter mengulik sedikit dari segi kesehatan. Apa saja sih dok sebenarnya penyakit-penyakit yang memang itu harus lebih diwaspadai oleh masyarakat di Indonesia? Ya. Yang mungkin masih banyak kasusnya, cukup tinggi. Ya, jadi tadi saya sudah sebut dua penyakit lainnya itu. Oke. Karena orang Indonesia itu orangnya ganteng, cantik, manis-manis, Bu. Jadi banyak suka gula. Manis. Ya. Jadi salah satu penyakitnya adalah kencing manis. Karena orang Indonesia kita manis-manis banyak. Baik. Kan cantik atau ganteng relatif, Bu. Tapi manisnya luar biasa. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Bagaimana dokter? Salah satunya adalah kencing manis. Okay. Kedua yang sering terjadi itu adalah hipertensi. Gitu. Dua penyakit ini sering, dan dua penyakit ini memang jadi program atau fokus. Makanya di BPJS ada namanya Prolanis, suatu program untuk menetralkan, menurunkan angka kencing manis dan hipertensi. Nah, kenapa dua penyakit ini juga jadi momok ataupun hal menakutkan? Karena kita tahu kencing manis ini bisa berkomplikasi kemanapun. Ya, awalnya sih hanya kencing manis. Nah, tapi begitu dia kena mata, jadi semua fungsi akan terganggu. Ya, retinanya, matanya rusak, penglihatan kabur, giginya rusak, geringgingan kesemutan, begitu ya ceritanya. Ginjalnya rusak. Betul. Nah, kalau yang laki-laki maaf, fungsinya jadi terganggu karena kencing manis, jadi kaki borok. Jadi suatu penyakit yang kelihatannya sepele, kencing manis, dampaknya luar biasa. Itulah makanya kita ada program mencegah kencing manis tersebut. Sebenarnya penyakit kencing manis itu, ya kalau saya cerita singkat lah, karena ini jadi lari ke kencing manis. Jadi ada dua tipe. Satu tipe pertama itu adalah tipe juvenil atau tipe anak-anak yang timbul dari awal. Kalau itu dia timbul dari awal, ya. Genetik itu artinya memang pankreas dia tidak bisa menghasilkan insulin. Tapi terbanyak di Indonesia itu karena pola makan salah. Jadi timbulnya itu dewasa, adult. Jadi pola makan salah, olahraga salah. Itu penyebabnya. Jadi sebenarnya mencegah kencing manis itu gampang. Begitu orang itu, itulah pentingnya medical check up. Begitu orang itu check up, gulaku 200-300. Dia harus stop berarti. Dia hanya tinggal dinasihatin. Bro, sis, makanmu kurangin yang manis-manis ya. Tinggal begitu. Betul. Lalu tolonglah olahraga. Jadi pengobatannya simpel. Betul. Dia tinggal kurangin, jaga makannya yang manis-manis, karbohidrat tinggi, lalu dia olahraga. Clear. Dok, saya sempat membaca beberapa artikel tuh yang menyebutkan gini, diprediksi beberapa tahun ke depan pemerintah itu bakal kewalahan dalam tanda kutip mengatasi beberapa penyakit tadi. Jadi kalau sekarang ada TBC yang terbaru ini, tadi dokter menyebutkan gula begitu ya, terus juga hipertensi, itu juga lebih pada pola hidup seperti penjelasan dokter. Kenapa sih dok cara yang dipilih itu tidak memberikan semacam edukasi dalam tanda kutip? Jadi bukan langsung pada pengobatan, tapi lebih ke edukasi pola hidup sehat, dokter. Nah, inilah yang tadi saya bilang. Terjadi kesalahan dari puskesmas. Saya sudah pernah ngomong sama Dinas Kesehatan Provinsi, sama Prof. Erwin, dan Prof. Erwin ngerti yang saya sampaikan ini. Yaitu apa? Puskesmas ini gara-gara ingin dapat, uang kapitasi dari BPJS banyak. Dia berubah fungsinya menjadi kuratif, ngobati. Padahal waktu saya dulu dinas di puskesmas di atas gunung, saya itu sebagai kepala puskesmas harus ikut ke posyandu keliling-keliling. Edukasi ya? Edukasi. Kasih tahu ini vaksin begini, ini pentingnya vaksin ibu-ibu, begitu. Jadi puskesmas itu sebenarnya pertama kali adalah UKM-nya, upaya kesehatannya masyarakat. Bukan UKP-nya, upaya kesehatan pribadi atau pengobatan. Itu salah. Tapi karena kalau ke posyandu
karena itu nggak dapat, maaf kalau bicara saya telah coba, nggak ada uangnya, maka puskesmas bergeser kepada untuk pengobatan. Satu puskesmas, misalnya Mbak ya, Surabaya atau Sidoarjo jawab lagi. Kapitasinya itu bisa 100.000, 500.000. 500.000 dikali 7.000, Mbak. Hitung sendiri. Berarti dia dapat M per bulan. Tapi salahnya, kenapa kamu berpikiran ngobati? Seperti Mbak bilang, bahwa mestinya membuat Indonesia sehat, pikirannya bukan mengobati, tapi mencegah. Preventifnya ya. Preventifnya. Ya dengan apa? Sosialisasi terus, begitu. Mestinya begitu, Mbak. Oke, baik. Kembali pada tema kita di hari ini, Dok, medical check up gratis. Adakah mungkin poin-poin yang bisa kita evaluasi? Artinya ini boleh dikatakan masih sedang baru berjalan, begitu ya, Dok. Pemenahan seperti apa sih, Dok, yang harusnya segera dilakukan, Dr. Benyamin? Ya, jadi perbaikan yang harus dilakukan tadi yang saya sampaikan, bahwa puskesmas harus merubah mindsetnya, bukan mengobati, tetapi mereka mencegah. Tekankan preventif dan promotif, seperti itu. Mudah-mudahan Menteri Kesehatan ini mendengar, karena beliau basically-nya kan bukan medis sebenarnya. Biar menjadi masukan pada beliau bahwa mestinya perintahkan kepada dinas-dinas kesehatan, kembalikan puskesmas pada preventif dan promotif. Sehingga dengan demikian kita bisa membentuk masyarakat Indonesia yang sehat. Satu. Dua, anggaran BPJS itu yang kita tahu selalu BPJS menjerit-jerit. Defisit gitu. Tidak akan defisit karena udah merubah mindsetnya, membentuk orang sehat. Saya kalau studi banding, Mbak, kalau saya di rumah sakit Sela ini kadang-kadang saya pengen tahu di luar negeri ada program apa, saya kadang-kadang studi banding benchmark dengan beberapa rumah sakit internasional. Di sana itu, Mbak, penyakit-penyakit yang infeksi atau konjungtivitis sepi. Banyaknya itu kecelakaan. Hal tak terduga. Jadi sebenarnya rumah sakit itu bukan berubah untuk mengobati, ya diawali dengan puskesmas, fokusnya preventif promotif. Salah satu preventif promotif MCU itu. Baik, semoga perlahan kita bisa mulai menuju ke sana. Dokter, closing program, mungkin apa yang poin-poin yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema kita di hari ini, Dokter? Ya, jadi marilah teman-teman semua, seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam decision maker, artinya Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, marilah mendukung program Pak Prabowo. Karena beliau memikirkan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang sehat. Program MCU ini tolong diperjemahkan pada jajaran yang berkompeten, artinya Menteri Kesehatan dengan Dinas Kesehatan, baik itu provinsi, kabupaten, kota, agar melaksanakan itu. Program ini bisa berjalan kalau seluruh komponen eksekutif maupun dinas yang berkaitan bisa berjalan. Satu. Nomor dua, tolong juga libatkan beberapa unit. Tidak bisa mengandalkan hanya puskesmas atau rumah sakit. Menurut saya dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya bisa terjadi penumpukan. Walaupun timingnya sudah diatur, yaitu pada saat ultah. Jadi masyarakat kalau ultah silakan datang ke pelayanan kesehatan masyarakat untuk meminta MCU gratis tadi. Ketiga, bagi masyarakat yang ditemukan ada gangguan, kalian tidak perlu takut karena ini malah beruntung kalian ketahuan lebih awal. Sehingga bisa detection dini ini, early detection ini bisa mencegah penyakit kalian, begitu. Dan buat masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Benyamin. Selamat kembali bertugas. Jawa Timur, khususnya Sidoarjo. Ini tentunya menantikan yang terbaik, begitu ya. Program-program yang terimplementasikan dengan baik dari pusat. Dan terima kasih sudah membersamai kami untuk hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali tentunya dengan topik dan juga tema yang berbeda. Saya Eli, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.